Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi sibuk betul? Mungkin Pak. Alhamdulillah. Berarti ini kosong? Alhamdulillah kosong. Kalau saya minta waktunya Bu Santi sebentar, sakit? Boleh dengan senang hati. Oke. Ini Bu Santi. Hari ini kita ada yang namanya kegiatan praobservasi. Kan kemarin kita sudah kesepakatan bahwa nanti sekitar 3 hari lagi akan ada yang namanya kegiatan observasi atau supervisi akademik Bu Santi di kelas. Nah, kegiatan supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk membantu Bu Santi atau guru seperti saya untuk meningkatkan bagaimana kompetensi pembelajaran yang baik, bagaimana cara mengajar yang benar-benar bisa mengarah atau berpihak pada murid. Tapi misalnya nggak usah sepanjang, kita artinya slow aja, yang penting kita ada komunikasi yang bisa terjalin untuk hari ini. Iya Pak. Terus kegiatan ini kan kegiatan praobservasi Bu. Yang namanya supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap Bu. Yang pertama adalah praobservasi, terus yang kedua observasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, yang namanya praobservasi itu tujuannya adalah saya itu atau kita itu pengen tahu atau pengen melihat bagaimana kesiapan guru atau Bu Santi ketika besok pembelajaran di kelas seperti apa. Untuk yang pertama saya mau tanyakan ke Bu Santi, harapan Bu Santi dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini apa ya Bu ya? Saya ingin berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan guru yang lebih senior, lebih berpengalaman seperti Pak Khalil, supaya nanti pembelajaran saya itu lebih bermanfaat dan lebih berpusat pada peserta didik. Oke, bagus sekali itu Bu. Berarti harapan Bu Santi itu yang pertama kegiatan ini adalah bagaimana cara kita itu untuk bertukar informasi, artinya atau saling sharing pengalaman, biar kita bisa menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid pembelajarannya. Oke, untuk itu terus besok itu Bu Santi mau praktek pembelajaran di kelas bentar nih? Kelas 10-1. Materinya apa Bu Santi? Kimia hijau. Kimia hijau, oke. Nah, untuk materi kimia hijau itu tujuan pembelajaran yang mau disampaikan apa? Peserta didik bisa mendeskripsikan pengertian kimia hijau dan mengetahui pentingnya kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti aplikasi ya, sudah ke aplikasinya. Jadi bagus sekali Bu. Karena emang kadang itu anak kita kan tujuannya belajar itu apa kan gitu. Makanya kalau diarahkan ke aplikasi kan itu lebih baik. Jadi, untuk kegiatan besok itu kan pasti perlu persiapan Bu. Nah, yang dipersiapkan Bu Santi itu seperti apa Bu? Tentunya RPP terus sama proyektor dan RKPD. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, itu sudah bisa dikatakan memenuhi perangkat-perangkat yang dibutuhkan Bu, karena sudah ada LKPD untuk bagaimana anak itu bisa menuangkan daya tangkapnya, terus ada proyektor untuk yang namanya TIPEK atau pembelajaran IT, terus gini Bu, kita kan tahu murid-murid kita itu bermacam latar belakang. Ada yang bisa dikatakan nggak suka kimia, seperti saya juga nggak semua suka matematika. Nah, ada yang dari desa banget, megang HP aja nggak bisa, megang apa nggak bisa. Ada nggak strategi khusus untuk menyikapi itu? Untuk menyikapi anak yang beraneka ragam di karakternya, saya menyiapkan 3 LKPD disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. 3 LKPD? Iya. Berarti sudah bisa diplot LKPD ini untuk yang kelompok ini nggak? Enggak, sesuai dengan asesmen awal, diagnosis awal. Bagus sekali itu Bu. Bisa dikatakan itu kalau pembelajaran di saya sebagai calon guru penggerak itu namanya diferensiasi. Itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena itu bisa menggali potensi anak sesuai dengan kemampuannya. Terus dari persiapan Ibu yang menurut Ibu itu perlu ditingkatkan, itu persiapan apa Bu? Saya menyiapkan pemetaan kebutuhan belajar Pak, karena kemarin itu ada beberapa anak yang tidak masuk waktu asesmen diagnostik awal. Berarti belum lengkap kan? Oke. Nah, untuk persiapannya itu kapan Bu mau dilaksanakan?
besok pagi, karena kebetulan untuk kimia nanti saya mengajarnya ada waktu 3 hari. Oke. Jadi besok mau saya lakukan. Masih ada waktu gitu. Terus menurut Ibu rekan sejawat yang bisa membantu Ibu siapa? Saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Guru BK. Oh, pas sekali Bu, karena guru BK itu kan notabene itu lebih tahu psikologi siswa gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya rasa cukup Pak. Cukup, saya rasa juga ini kegiatan kita ini untuk pembuka ini cukup. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa yang menjadi cita-cita kita sebagai guru itu bisa terwujud, dan kita selalu semangat bagaimana menjadi guru yang bermanfaat buat muridnya dan bisa membuat kebahagiaan buat murid dan pasti untuk kita sendiri. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Pada siang hari ini, Ibu akan membahas tentang kimia hijau. Jadi kalian mungkin sudah belajar ya waktu SMP ya, tapi kan dulu belum ada pelajaran kimia ya, ada ya. Ada membahas tentang unsur kimia kayak oksigen, O2, CO2. Sudah ya? Nah, itu nanti kalau di SMA akan dikelompokkan ke kimia. Di rumah kalian ada yang menanam tanaman-tanaman hijau nggak? Ada. Terus apa yang kalian rasakan jika pada siang hari udaranya begitu panas dan kalian pergi ke tempat yang banyak apa namanya sejuk ya. Pada siang hari ini tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan pengertian tentang kimia hijau dan pentingnya kimia hijau ya. Untuk pengertian kimia hijau ada yang tahu? Kimia hijau itu apa? Sebelum kita melanjutkan tentang pengertian kimia hijau, Ibu akan memberikan beberapa proses kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian ada yang tahu nggak? Contoh proses kimia dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Kalian bernafas itu juga proses kimia ya? Apa? Oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian apa lagi? Apa lagi coba? Ibu memasak, proses pembakaran ya. Itu juga reaksi kimia apa? Pembakaran membutuhkan O2 ya. O2 kemudian berubah menjadi CO2 ya. Itu akan menuliskan beberapa reaksi kimia. Yang pertama reaksi kimia ya.
fotosintesis. Di SD sudah pernah ya? Reaksi fotosintesis itu apa, ketemu apa, nanti menjadi apa? Ada yang tahu? Apa? Karbon dioksida ya, CO2 ditambah apa? Ini kan terjadi di tumbuhan ya. Tumbuhan itu menyerap apa dari bawah tanah? Air. Jadi CO2 ditambah air, kemudian ada bantuan apa? Iya, sinar matahari ya. Sinar matahari tambah terjadi karena terjadi di tumbuhan. Jadi itu apa lagi? Klorofil. Menjadi apa? Iya, oksigen plus apa? Glukosa rumusnya apa? Ini kan pelajaran SD ya? Apa? C2 H16O2. Nah, dari reaksi fotosintesis ini CO2 itu gas apa? Terkenal dengan gas apa? Gas rumah kaca. Gas rumah tangga ya, gas rumah kaca. Jadi ini baik nggak? Menyebabkan apa? Gas rumah kaca. Pemanasan global ya. Nah, ini dihasilkan dari apa? Dari proses kita bernafas ya. Jadi ini manusia ya, bernafas mengeluarkan CO2. Kemudian dari pohon ini lewat proses fotosintesis diubah menjadi O2. Dan O2 itu digunakan untuk apa? Untuk bernafas siapa? Manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Jadi gini ya, ini dipakai untuk manusia lagi. Kemudian proses kimia yang kedua apa? Proses reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Reaksinya apa? Pembakaran ada dua ya, sempurna dan tidak sempurna. Bedanya apa? Pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna, dia itu oksigennya cukup. Jadi nanti reaksinya jadi sempurna. Tapi kalau tidak, reaksi pembakaran tidak sempurna itu oksigennya yang di alam itu tidak cukup. Untuk pembakaran sempurna, rumusnya CXHY plus apa? Pembakaran membutuhkan apa tadi? Oksigen menghasilkan apa? Panas. Karbon CO2 plus apa? Panas berarti apa? Kalor. H2O dulu ya, plus kalor. Kemudian untuk reaksi pembakaran yang tidak sempurna, reaksinya hampir sama ya, cuman ini produknya beda. Bedanya apa? Karena jumlah oksigennya
tidak subur, maka bisa menghasilkan ini enggak? Bisa enggak? Menghasilkan ini tapi tidak penuh. Jadi ada sisa C plus CO ya plus kalor. Nah, kalian tahu CO? Karbon monoksida. Ya, karbon monoksida ini menyebabkan apa? Bisa diproses lagi nggak? Kalau tadi karbon dioksida ini kan bisa digunakan untuk proses fotosintesis, berarti bisa di recycle ya. Kalau ini CO bisa nggak? Tidak ya. Dan ini mengikat hemoglobin ya. Jadi kalau ini kan bedanya pembakaran sempurna ini bisa diolah lagi lewat proses fotosintesis. Kalau pembakaran tidak sempurna ini tidak bisa ya. Terus kemudian ada reaksi lainnya lagi, kalian bisa buka di saya share di grup ya. Tugas kalian sekarang adalah diskusi berkelompok 4 orang, depan dan belakang ya. Kalian mengerjakan LKPD yang saya bagikan di grup. Sudah? Silakan. Di situ di bawahnya ada bacaan tentang ledakan apa? Pabrik apa? Gimana? Dijelaskan ya. Disebabkan karena apa itu? Kamu sudah apa bisa baca? Belum bisa baca. Ya, disebabkan apa itu di situ? Yang bawah yang B ya. Disebabkan karena apa ledakan itu? Ya, bahan kimianya apa? Nah, setelah kalian membaca-baca itu, tentu kalian berpikir ya, kalian pengen nggak misalkan kejadian itu terjadi terus menerus, setiap hari ada ledakan, terus itu mau nggak? Terus apa usaha kalian? Menangannya dengan gimana? Jadi itu kan disebabkan karena apa? Jadi tugas kalian adalah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia itu ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya ya. Contohnya apa tadi? Contohnya kalian di rumah punya freezer nggak? Itu mengandung apa yang pendinginnya itu? Apa namanya? CFC. Nah, biar itu lebih ramah lingkungan diganti dengan apa? CFC. Kemudian mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin ya, mengganti dengan bahan yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya diskusi
Yang simpulkan tentang pengertian hijau dan ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih mau ditanyakan? Andi, sudah paham ini ada yang ya, sudah paham. Kalian paham ya? Saya beri waktu 30 menit. Habis itu kan dikasih ke depan
ya. Ya Bu. Ayo dikerjakan. Saya nggak pernah bikin majalah ya. Kakak saya apa ya? Oh, kayak kakak saya dong. Siapa yang mau maju mempresentasikan hasilnya depan? Andi. Siapa? Ya silakan. Bu. Satu aja. Yang lain mendengarkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windaryanti akan mempresentasikan pengertian kimia hijau dan pentingnya kimia hijau. Pengertiannya yaitu kimia hijau ramah lingkungan. Kimia hijau aman dan baik untuk digunakan. Kimia hijau tidak menimbulkan pemanasan global. Pentingnya kimia hijau yaitu membuat lingkungan rumah aman dan sehat, membuat udara, air, tanah terhindar dari paparan sinar, menjaga lingkungan tetap asri dan indah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda dengan presentasi saya? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Mahendra Pratika. Saya akan membacakan pengertian kimia hijau dengan kritis dan kreatif dan pentingnya kimia hijau dengan kritis dan kreatif. Pengertian kimia hijau dengan kritis dan kreatif adalah salah satu bidang ilmu kimia yang memiliki fokus pada pencegahan korupsi, yaitu dengan menciptakan zat-zat yang lebih baik dan aman untuk mensintesis zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Untuk pentingnya kimia hijau dengan kritis dan kreatif, yaitu kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab selain mampu memberikan perlindungan pada lingkungan dan kesehatan manusia, juga bersifat ekonomis. Sebab dengan kimia hijau, maka produk yang dihasilkan akan aman, jauh efisien dalam menggunakan energi yang mengakibatkan produksi limbah berkurang, biaya produksi serta regulasi lebih rendah, dan kecelakaan akibat terpapar zat kimia berkurang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda lagi? Satu lagi, ada yang beda? Sama? Beda dulu. Siapa? Ada yang beda lagi? Ada yang beda lagi? Andi. Dari presentasi teman kalian tadi, sekarang kita simpulkan ya. Kimia hijau adalah apa? Ya, kimia yang tidak merusak ozon. Kemudian apa yang kedua? Apa? Tidak menimbulkan ya, kimia yang tidak menimbulkan pemanasan global. Ya, betul. Yang ketiga apa? Tidak menimbulkan paparan gelas kimia. Tidak menimbulkan paparan. Iya. Semua pengertian tentang kimia itu hijau itu betul ya. Sekarang
sekalian, kalian kan tahu bahwa sekarang ini kan bumi kita terancam ya, banyak sampah di mana-mana. Tugas kalian apa? Kan tadi kalian sudah ada itu apa? Sudah membaca tentang kimia dan kimia yang berbahaya dan tidak berbahaya. Tugas kalian sekarang dari reaksi yang saya tulis di depan, ini aja ya. Termasuk kimia hijau dan ada yang tidak. Yang termasuk kimia hijau yang mana? Nah, reaksi fotosintesis itu yang berperan penting apa? Harus ada apa? Itu gimana? Harus ada pohon. Jadi tugas kalian sekarang harus menanam pohon. Di rumah kalian sudah ada? Berapa? Banyak. Tambah lagi ya. Oke. Selanjutnya untuk materi besok kita akan belajar tentang buku dasar kimia ya. Jangan lupa untuk belajar tentang buku dasar kimia. Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa untuk belajar dan menanam pohon. Kami indah ya. Berbahaya contohnya apa? Plastik. Jadi mengganti plastik dengan bahan yang bahannya apa? Kain. Misalkan kalian membungkus makanan dengan apa? Akan mengganti bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nanti. Nanti sehat. Kusum ini punya. Nanti ada jam berapa? Alhamdulillah kosong Pak. Nanti alhamdulillah ya kegiatan observasi atau akademik yang telah dilakukan kemarin di kelas 1 sudah selesai. Ya, dan kan kita sudah mengetahui bahwa yang namanya supervisi akademik itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah praobservasi, sudah kita lakukan kemarin, tepatnya mungkin 24 Oktober ya. Terus kegiatan observasinya tanggal 26 Oktober kemarin di kelas 1 dan terakhir ini kita ada yang namanya pasca observasi. Dan alhamdulillah untuk pasca observasi ini kita dibersamai oleh Pak Miftah selaku pengajar praktek saya. Jadi nanti minta tolong ilmunya Pak Miftah, minta tolong artinya arah-arahannya. Oke. Langsung mawon gitu nanti. Tidak usah artinya pegang. Kita hari ini kan Bu Santi untuk kegiatan observasi kemarin karena kita sudah artinya sudah berjalan, oke. Yang dirasakan Bu Santi ketika pembelajaran kemarin apa Bu Santi? Alhamdulillah saya merasa senang dan karena sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar.
Terus kemudian untuk kegiatan pasca observasi ini harapannya Bu Santi apa? Harapan saya bisa berdiskusi dengan Pak Kolin terkait dengan hasil supervisi kemarin. Oke, berarti harapan kegiatan pasca observasi ini adalah bagaimana kita sebagai guru artinya membahas hasil dari kegiatan kita untuk perbaikan kita sebagai guru. Ngoten gitu. Oke. Untuk kegiatan kemarin, kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Bu Santi lakukan apa aja gitu? Alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran secara rutin, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, serta memberi penugasan sesuai dengan potensi anak. Oh, berarti bisa dikatakan pembelajaran kemarin itu bisa dikatakan ada diferensiasinya gitu. Terus kemarin ketika saya melihat ketika saya amati itu di kegiatan kemarin itu anak itu nggak tegang kok Bu. Iya, anak itu nggak tegang. Artinya berarti bisa dikatakan tujuan pembelajarannya untuk membuat anak itu menyenangkan terwujud. Oke, untuk selanjutnya Bu Santi, adakah pengembangan yang ingin Bu Santi lakukan selain pembelajaran yang dilakukan kemarin? Insya Allah ada. Ada? Iya. Seperti apa Bu? Saya ingin meningkatkan pembelajaran saya berbasis sosial emosional supaya nanti lebih berpihak ke teman. Oke, berarti apa itu bisa dikatakan KSE, artinya KSE itu kan kompetensi sosial emosional. Berarti kompetensi itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat baik Bu. Kenapa? Karena bisa mengangkat atau menggali sosial anak. Anak pun nanti juga akan belajar sesuai dengan emosinya. Jadi bisa dikatakan itu dipersiapkan terlebih dahulu. Terus cara mengembangkannya bisa diceritakan Bu seperti apa? Saya akan menggunakan teknik stop dan fokus pada saat pembelajaran. Bagus sekali Bu. Iya. Rencana baik itu, rencana tadi yang ingin menggunakan pembelajaran KSE di kelas, ya. Rencana mau dilakukan kapan Bu? Secepatnya Pak, tapi untuk kelas lain karena untuk pemerataan pembelajaran supaya yang lain juga mendapatkan materi yang sama. Biar artinya menyeluruh materi. Iya. Terus bisa diceritakan bagaimana cara itu mempersiapkan pengembangannya itu? Saya nanti akan berkolaborasi dengan guru BK, guru Syariat dan juga Pak Khalid untuk memberikan masukan. Oke, siap. Sama dengan senang hati. Terima kasih Pak. Demikian Bu Santi, kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah tujuan kita untuk saling berdiskusi, saling mengetahui hasil dari observasi kemarin sudah berjalan juga. Dan tetap pesan saya adalah kita sebagai guru jangan pernah berhenti untuk menabur benih-benih kebahagiaan pembelajaran buat kita. Oke, jadi tetap nanti Bu Santi kita kolaborasi ya. Yang penting kita selalu mau bergerak untuk menjadi lebih baik. Siap. Sudah yuk, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi. Santi sehat? Kusum ini Bu. Santi ada jam bukan? Alhamdulillah kosong Pak. Santi alhamdulillah